Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Nanda Lopisa. Saya Muhammad Ibreska Fauzi Kuswandi. Saya Maria Rosari Kunan. Saya Milan Ananta. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kita mengambil judul Strategi Pengembangan Pantai Gua Cemara sebagai daya tarik wisata berbasis bentang lahan miring di Kabupaten Bantul. Selanjutnya adalah peta Kabupaten Bantul. Di sini dapat dijelaskan bahwa yang berwarna merah, titik merah ini adalah lokasi Pantai Gua Cemara. Yang berwarna abu-abu tebal adalah batas kabupaten. Yang berwarna abu-abu tapi tipis menunjukkan batas kecamatan. Yang berwarna hijau tua adalah kawasan lindung. Yang berwarna kuning adalah kawasan budidaya dan hijau muda adalah kawasan penyangga. Ini adalah tabel pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul memiliki 17 kapanewon dengan jumlah keseluruhan desa adalah 75, jumlah keseluruhan dari dusun sebanyak 933, dengan besar luas wilayah adalah 506,85 km kubik. Di slide terdapat 17, tapi karena di PPT yang ditampilkan kepotong, jadi yang terlihat hanyalah 14 kapanewon. Selanjutnya yaitu daya tarik wisata Pantai Gua Cemara. Pantai Gua Cemara ini terletak di Bantul. Pantai ini merupakan salah satu pantai yang mempunyai keindahan dan keunikan panorama yang sangat mendukung destinasi sebagai objek wisata. Nah, pantai ini memiliki lahan yang sangat luas dan terdapat banyak sekali pohon cemara yang berbentuk lorong panjang atau lebih mirip dengan goa. Next slide. Nah, di sini juga ada karakteristik wisatawan. Di sini kita mengambil 3 karakteristik. Yang pertama yaitu jenis kelamin, dan yang kedua domisili, dan yang ketiga kegiatan yang dilakukan. Nah, berdasarkan jenis kelamin, laki-laki ada 45% dan yang perempuan 55%, dan domisili di dalam kota 65% dan di luar kota 35%, dan kegiatan yang dilakukan menikmati keindahan alam 24%, bermain 20%, berbelanja 20%, berenang 20%, dan lain. Nah, di sini atraksi atau daya tarik Pantai Gua Cemara yaitu ada samping bersih. Nah, samping bersih yaitu menikmati keindahan alam atau menikmati sunset yang ada di sana. Dan yang kedua samping tuduh yang bisa kita lakukan di Gua Cemara. Yang pertama yaitu berfoto dengan spot foto yang ada di sana. Dan yang kedua yaitu mengendarai jeep. Dan yang ketiga itu something to buy yang dapat kita beli di sana. Kita dapat membeli makanan yang ada di sana, dan di sana juga menyediakan seafood. Dan yang kedua yaitu kita dapat menikmati hasil panen yang ada di Gua Cemara. Next slide. Nah, aksesibilitas. Nah, di sebelah kiri ini adalah Google Map yang menuju ke Gua Cemara. Pantai Gua Cemara berada di ujung selatan kota Yogyakarta, kira-kira 30 km dari kota Jogja. Berada di sebelah barat Pantai Samas, diselingi dengan Pantai Patihan atau yang ada mercusuar tinggi. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Muhammad Ibreska. Amenitas. Nah, di Pantai Gua Cemara terdapat beberapa amenitas seperti ada rumah makan, toilet, musola, dan petunjuk arah. Selanjutnya di sini merupakan denah dari Pantai Gua Cemara. Yang pertama itu ada 1 pelang Pantai Gua Cemara, 2 pos parkir, 3 taman penyu, 4 area parkir, 5 pasar tradisional, 6 musola, 7 tempat pelelangan ikan, 8 hybrid energy, 9 kantor sekretariat, 10 MCK, 11 pendopo, 12 pos terpadu, 13 camping ground dan area kegiatan, 14 warung makan dan cemilan, 15 pohon cemara, 16 pendopo 1, 17 MCK, 18 camping ground dan area kegiatan, dan 19 camping ground juga, 20 mercusuar, 21 ruang kesenian, dan 22 pos pantau. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai analisis faktor lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada promosi.
Tentu saja promosi merupakan suatu hal yang penting dalam objek daya tarik wisata untuk memperkenalkan objek tersebut kepada masyarakat luas agar diketahui serta dikenal untuk dikunjungi. Kemudian persaingan. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pengelola yang sudah dilakukan, bahwa pesaing dari Pantai Gua Cemara itu adalah Pantai Pandansari yang dimana lokasinya berdekatan, hanya berjarak 200 meter. Kemudian wisatawan merupakan penentu keberhasilan dari suatu daya tarik wisata. Dan yang diutamakan dari wisatawan adalah tingkat kepuasannya sehingga length of stay atau waktu kunjungannya menjadi lebih lama. Kemudian target pasar. Pada daya tarik Pantai Gua Cemara ini, daya target pasarnya itu untuk semua kalangan. Kemudian teknologi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, menyatakan bahwa pengelola Pantai Gua Cemara sudah memanfaatkan teknologi khususnya untuk promosi. Kemudian kerjasama dalam hal kerjasama, Pantai Gua Cemara terbilang sudah cukup baik bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta. Selanjutnya tentang kebencanaan cuaca dan iklim. Potensi bencana yang bisa terjadi pada Pantai Gua Cemara adalah angin kencang, tsunami, abrasi pantai, dan gelombang yang tinggi. Tentu saja pengelola sudah mengantisipasi angin kencang, abrasi pantai, dan tsunami dengan banyak menanam pohon cemara udang yang diyakini dapat menghadang angin laut serta meminimalisir terjadinya abrasi ataupun tsunami. Pada Pantai Gua Cemara, beberapa kali terjadi tragedi terseret ombak akibat dari gelombang tinggi. Oleh karena itu, pihak pengelola memberikan peringatan larangan untuk berenang dan mendirikan pos pemantauan di pinggir pantai. Selanjutnya, mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength. Atraksi di Pantai Gua Cemara sudah cukup dan menarik bagi wisatawan. Kedua, kelembagaan di Pantai Gua Cemara sudah cukup baik, dikelola oleh masyarakat sekitar dan diawasi oleh pemerintah daerah. Kemudian weakness, kurangnya koneksi internet. SDM di Pantai Gua Cemara masih kurang, khususnya dalam kemampuan bahasa asing dan tidak adanya penginapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Nebraska, yaitu opportunities. Yang pertama, target pasar untuk semua kalangan. Yang kedua, wisatawan yang cukup banyak dan merasa puas. Selanjutnya tentang trade. Yang pertama, persaingan dengan daya tarik wisata sejenis yang berdekatan. Yang kedua, di Pantai Gua Cemara berpotensi terjadi tsunami dan angin kencang. Selanjutnya, strategi strength opportunities SO. Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang seperti 1. Mengoptimalkan atraksi yang ada di Pantai Gua Cemara. Yang kedua, promosi lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan kelembagaan. Yang ketiga, lebih meningkatkan lagi kerjasama terutama dengan daya tarik wisata dan tambahan marine lain. Selanjutnya, strategi weakness opportunities WO. Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan yang ada seperti 1. Memperbaiki aksesibilitas dengan mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah yang memang sudah diprogramkan. Yang kedua, mengadakan pelatihan kepada pengelola khususnya bahasa asing agar wisatawan lebih puas lagi terhadap pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, menambah amenitas yang belum ada seperti hotel atau tempat penginapan dengan kerjasama oleh pihak swasta. Selanjutnya, strategi strength rates atau ST. Strategi ini dibuat dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang ada seperti 1. Lebih meningkatkan lagi atraksi dan inovasi sehingga tidak kalah dengan daya tarik wisata pesaing. Yang kedua, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan saat hujan deras, misalnya menyediakan gazebo atau tempat berteduh. Selanjutnya, strategi weakness street atau WT. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat
defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman seperti 1. Meminimalisasikan kurangnya amenitas dan aksesibilitas agar tidak kalah bersaing. Yang kedua, mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana dan cuaca dengan menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi. Yang ketiga, strategi adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, seperti membuat jalur evakuasi, membuat titik kumpul evakuasi, menyediakan ambulan, membentuk tim SAR, membatasi jumlah wisatawan berdasarkan carrying capacity, mengadakan simulasi atau pelatihan kebencanaan, memasang early warning system atau rambu bahaya, melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi laut. Baik, di sini kami menarik kesimpulan dari hasil presentasi kami, yaitu Pantai Gua Cemara merupakan sebuah pantai yang memiliki pohon cemara yang berbentuk udang yang rindang membentuk seperti goa sehingga dinamai Pantai Gua Cemara. Pengembangan Pantai Gua Cemara akan terlaksana dengan baik bila terjalin kerjasama antara pelaku wisata atau stakeholder. Promosi melalui media sosial maupun internet sangat bermanfaat apabila dikelola dengan optimal. Next slide. Adapun saran dari kelompok kami yaitu kita mengambil saran bagi pihak masyarakat maupun pengelola Pantai Gua Cemara agar mengadakan fasilitas tambahan untuk menunjang kegiatan pariwisata di Pantai Gua Cemara, mempromosikan Pantai Gua Cemara melalui media sosial, media cetak, dan online, serta menjalin kerjasama dengan pengelola daya tarik wisata lainnya yang lokasinya berdekatan dengan Pantai Gua Cemara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.